Sama isi lucu.
Selamat siang, Prof. Izin, Prof. Apakah kelasnya udah bisa dimulai atau bagaimana, Prof? Selamat siang, ini baru 85. Berapa lagi ya yang kurang? Ini kan rencananya kan semua kelas. Saya dari tadi sudah siap sebetulnya. Gimana? Ditinggal aja yang lain. Mungkin karena udah 20 menit lewat, jadi mungkin bisa dimulai aja, dok, Gak Prof. apa-apa, yang lain belum belum hadir. Untuk yang lain masih di reminder di kelas masing-masing. Oh gitu. Baik. Kalau memang begitu, saya siap. Ya, saya akan melanjut sesuai dengan penugasan jaringan endokrin ya. Jaringan endokrin. Bisa lihat gininya. PPT-nya udah lihat. Sudah, Prof. Baik. Jaringan endokrin kita akan apa namanya akan membahas kurang lebih mungkin ada enam ya, pituitary gland, ada adrenal, ada tiroid, ada paratiroid ya, paratiroid. Nah, itu yang nanti kita bahas di dalam kelenjar endokrin. Karena ini cukup bahan cukup banyak dan waktu mungkin singkat begitu, saya akan langsung, tetapi saya tetap berharap kekurangan dari apa yang saya sampaikan ini mohon dicari di internet atau di buku-buku. Prinsip saya tetap tidak mungkin akan memberikan segalanya semuanya, tetapi saya akan coba memberikan poin-poin sajanya. Selebihnya penjelasannya, narasi dan sebagainya itu silahkan cari. Dan saya mengingatkan bahwa kita akan lebih fokus kepada histologi. Meskipun nanti sedikit-sedikit akan sedikit ada menyinggung tentang peran dan fungsi daripada masing-masing organ. Yang pertama kita membahas tentang hipofisis atau pituitari, ya. Jadi Izin. hipofisis itu secara histologi kita akan bisa melihat ada tiga. Jadi lobus yang banyak kelenjarnya, lobus yang di depan namanya adenohipofisis, yang nomor tiga yang di belakang namanya neurohipofisis. Ya. Ada tiga sejatinya kalau kita bedah, kalau kita iris tipis secara keseluruhan daripada kelenjar hipofisis itu ada tiga bagian yang penting. Nah, seperti gambar ini, ya, kalau kita bedah posterior, anterior, Ya, Prof. Mohon maaf. ya, Mohon maaf memotong, Prof. Untuk materinya, kelas kita hari ini anjing kintamani, Prof. oh, bukan ini. Sorry, sorry. Ya, baik, Prof. Nggak apa-apa, Aduh, Prof. sampai segitu. Oke, saya, duh, untung kamu masih tahu lah. Ntar ya. Mana ini? Yes.
Sebentar ya. Ini saya masih buka. Udah bisa dilihat? Sudah terlihat, Prof. Baik, kita berkaitan dengan dog show ya. Jadi bagaimana kita memanage atau bisa sukses di dalam suatu dog show ya. Tapi sebelumnya bagaimana ya saya mau bentar. Mau putar ini dulu. Video. Semoga bisa ya. Oh iya. Bisa lihat deh. Bisa? Bisa, Prof. Bisa dilihat? Bisa, Prof.
Baik, sudah ya, kira cukup. Eh, nah ini. Oke, kita ulang sekali lagi. Sudah balik ya? Sudah, Prof. Oke. Eh, apa itu dog show? Dog show itu kompetisi di mana anjing ras dinilai berdasarkan kesempurnaan fisik mereka sebagaimana ditentukan oleh standar breed. Ya. Yang kedua, anjing dimainkan di atas ring oleh pawangnya. Ya, pawang handler. Pawang mungkin atau mungkin bukan pemiliknya. Kebanyakan sih eh, pemiliknya tidak jadi handler. Handlernya dia sewa. Nah, pawang umumnya memiliki banyak pengalaman di dalam dog show dan tahu bagaimana ya membawa anjing terlihat terbaik di arena pertunjukan. Itulah dog show. Saya kira adik-adik sudah mungkin 2 kali melihat. Yang pertama ketika di Gianyar, ya specialty khusus anjing Kintamani. Yang kemarin di Batur itu ada all breed, ya. Jadi jelaslah tahu bagaimana suasana kemeriahan, rasa persaingan, tetapi tetap fair yang ada di dalam arena dog show. Di sana tidak ada protes, semua oke, semua menurut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh juri. Nah, itu dog show. Nah, dog show yang dibawa oleh pawang dinilai oleh ahli anjing ras. Ya, tentu yang harus bersertifikat. Harus bersertifikat. Dan mempunyai pengalaman berkaitan dengan karakteristik. Jadi kita harus hafal ciri-ciri daripada anjing ras. Kalau ini kita anjing Kintamani, kita harus tahu persis ciri-ciri anjing Kintamani. Gerakan atau kiprahnya gimana, jetnya, dan temperamen. Nah, setelah juri menilai dari karakter fisik disesuaikan dengan standar breednya yang telah tercetak di atau tertulis di kebetulan kita Perken itu menganut sistem FCI, maka karakter fisik yang kita nilai harus sesuai dengan apa yang tersirat di dalam eh, standar breed FCI. Itu tidak boleh tidak, harus acuannya itu. Yang kedua, gerakan dan temperamen. Ini sifatnya selalu bisa berubah. Barangkali moodnya yang baik, mungkin temperamennya akan baik, gerakannya pun lincah, ringan. Tetapi kalau mungkin dalam keadaan payah, mungkin akan beda. Nah, oleh karena itu, di dalam standar breed itu sudah disebutkan temperamen anjing kita bagaimana, gerakan atau kiprahnya, jetnya bagaimana, serta karakteristik eksteriornya bagaimana, fisiknya. Bagaimana telinga, bagaimana moncong, ya. Terus bagaimana ekor, dan semua itu dinilai. Anjing-anjing yang dikategorikan paling mendekati standar breednya, dia nanti akan menjadi pemenang. Dia akan menjadi pemenang. Nah, jadi tujuan dog show itu, ya, padahal kalau adik-adik lihat bayarnya mahal, tetapi kalau anjing Kintamani masih free, sedangkan anjing-anjing ras itu bayarannya cukup mahal,
mereka datang dari Jakarta seperti kemarin dari Solo, Jatim, mereka datang ke Bali, tidak merebutkan hadiah uang, ya, dia hanya merebutkan sebuah roset, ya, roset tahu kan roset, roset, terus kalaupun ada nanti ada patung-patung dari akrilik, ya, tetapi mereka sukacita, jauh-jauh datang menghabiskan uang ke Bali, ya. Tambah hotel, tambah biaya hidup, biaya anjing, dan sebagainya. Tetapi mereka ikut. Kenapa? Mereka tahu tujuannya. Adalah bagaimana dia mampu menunjukkan kepada khalayak, ini loh hasil breeding saya. Ini loh hasil peranakan saya. Dia tadi dapat juara best of breed misalnya. Ya. Dengan catatan-catatan yang didapat di dalam dokso, menyebabkan anakan-anakan dari anjing tersebut harganya akan meningkat. Itu ya, harganya akan meningkat. Seperti contoh kemarin ada seorang dokter umum dari Jakarta, tetapi mereka sudah pindah di Bali. Dia pelihara Kin Corso. Ketika dia mengikuti itu ada juara-juara anak induknya, anakannya itu paling murah dihargakan 70 juta. Kin Corso. Bayangin. Ya, kalau Kintamani kita yang kemarin anakannya ya paling-paling yang paling rendah itu 5 jutaan. Sudah sampai itu. Beda kalau dengan anjing Kintamani yang tanpa stambum mungkin masih dapat 700 atau 1 juta di tempatnya. Dengan adanya dog show ya mulai breedingnya lurus sesuai dengan aturan, karakteristiknya dipilih, maka diharapkan akan menghasilkan anakan anjing yang bagus. Tuh. Nah, ini tahun yang lalu, ini di apa namanya diadakan di Bangli. Ini malam hari di Bangli. Foto ini, jadi jurinya dari Malaysia. Malaysia. Seperti kemarin jurinya itu datang dari Australia satu, hari pertama Indonesia satu, besoknya Thailand satu, eh, Indonesia satu. Ya. Jadi sedemikian ketat persaingan untuk menunjukkan anjing saya adalah is the best. Nah, untuk sukses, kalau tadi apa tujuan kita, apa itu dokso, pengertian-pengertian. Jadi kalau kita ingin ikut dokso, ada larangan-larangan pantang yang tidak boleh dilanggar. Kalau kita ikut dokso, ya. Jadi dilarang membawa anjing yang tidak divaksinasi. Jadi ketika pendaftaran harus menunjukkan buku vaksinasi. Vaksin pertama komplit dengan rabies harus ditunjukkan. Yang berikutnya tentu anjing itu anjing sehat. Seperti adik-adik lihat kemarin, di semua anjing yang sehat. Bulunya glamor, bersinar, dan benar-benar meyakinkan sebagai anjing ras. Juga tidak boleh memamerkan anjing yang sedang bunting. Tidak boleh. Ini kaitannya dengan animal welfare juga. Yang berikutnya anjing yang sangat agresif. Tidak boleh. Kalau anjingnya agresif dan masuk ke ring, jangankan menggigit, begitu dia
mengernyitkan apa namanya pipi saja melihatkan taring-taring, juri itu sudah berhak untuk mengeluarkan, mendiskualifikasi. Yang berikut yang ada hal-hal yang lucu, misalnya anjing berwarna putih itu misalnya, ada hitam sedikit, ini dicat diwarnai, atau sebaliknya, anjing putih ada warna hitam, anjing hitam warna putih misalnya, itu disemir, itu tidak boleh dilakukan. Bila mana itu tidak ketahuan, tetapi ada ketahuan, itu diskualifikasi. Begitu juga adanya tato pada hidung misalnya. Kalau kita menerapkan anjing kita mani pada hidungnya hitam atau sampai grey, tetapi ini nampak sekali ada pentatuan agar hitam, nah itu bertentangan dengan standar breed kita mani. Itu juga tidak diperbolehkan. Secara umum, penggunaan zat-zat tertentu untuk merubah struktur, warna, bentuk bulu, hidung atau kulit, ya, itu tidak diperbolehkan. Misalnya bentuk bulu yang kerual-kerual gitu, dengan adanya sistem sekarang seperti apa pelurus itu nggak boleh. Jadi di dalam dokso itu harus mencerminkan karakteristik secara alami yang memang dia bawa dari sananya. Itu larangan yang harus diingat bagi semua exhibitor. Semua pemain anjing mengerti hal begini. Sehingga ya tidak mungkin akan membawa anjing bunting, sangat agresif dan sebagainya. Apalagi kalau bayarnya mahal, lah mungkin lah. Aturan untuk peserta, kalau tadi larangan. Ini juga berlaku sangat fair sekali. Ya. Apabila anjing peserta itu merusak perabotan misalnya, itu yang bertanggung jawab adalah peserta. Ya. Aturan. Yang berikutnya juga, peserta itu tidak boleh memulai percakapan dengan juri. Selama penjurian itu tidak boleh. Peserta itu. Karena ini konsep fair play-nya. Jadi tidak boleh. Demikian juga peserta pameran tidak boleh mengganggu atau mengkritik juri. Karena di dalam dokso, juri itu adalah segala-galanya di dalam penentuan. Baik dan tidaknya sesuai atau tidaknya anjing tersebut sesuai dengan terahnya. Itu aturan main, aturan untuk para peserta. Nah, bila mana kita bawa anjing, ya, bawa anjing dengan apa namanya yang kita anggap telah sesuai dengan standarnya, maka kita akan mendapatkan 5 jenis penilaian. Pertama excellent, yang kedua very good, yang ketiga good sufficient, yang keempat disqualified, nomor 5 cannot be judged. Bagaimana anjing-anjing yang tidak dinilai? Ya. Seperti tadi, nyata-nyata melakukan pelanggaran perubahan struktur. Yang berikutnya juga nyata-nyata misalnya membawa anjing yang dalam keadaan bunting. Di awal sudah dikeluarkan tidak bisa dinilai. Sedangkan diskualifikasi
Misalnya anjing itu persyaratnya testisnya harus 2 sepasang. Tetapi kita coba-coba membawa yang monorkid misalnya, hilang 1 testisnya. Kita bawa, ketika diperiksa oleh juri 1, dia diskualifikasi. Yang sering itu pada buah pelir. Yang kedua itu biasanya di sistem gigitan. Sistem gigitan, kalau kintamani itu menggunting, scissor, bila mana atasnya lebih pendek, seperti cakil, juga diskualifikasi, atau sebaliknya. Rahang atasnya lebih menonjol, yang bawahnya ke belakang, itu juga diskualifikasi. Yang dipertimbangkan itu adalah 3. Good sufficient. Jadi cukup sesuai. Cukup sesuai dengan standar breed. Meningkat sedikit very good. Jadi mungkin dia bisa melebihi daripada standar, atau paling tidak sama dengan standar yang ada di FCI. Sedangkan yang terakhir excellent, ini benar-benar di luar, kadang-kadang lebih banyak komponen-komponen penilaian di atas daripada standar breed yang tertulis di dalam FCI. Itu. Ada pertanyaan, Dek? Ada? Nah, kalau sudah mengerti tentang dasar-dasar pengertian dan tujuan daripada Dokso, manakala kita sebagai peserta ingin sukses di dalam suatu Dokso, khususnya di Kintamani, maka hal yang pertama, yang paling poin, harus dimiliki oleh seorang peserta kompetitor adalah kita mengerti berkaitan dengan yang mana anjing kita mani. Jangan sampai nanti kita ikut terdaftar sebagai peserta kontes, membawa anjing kintamani yang poleng misalnya, atau telinganya dropping, ya, dropping. Jadi jelas-jelas itu tidak menunjukkan anjing kintamani. Ya, ingat, meskipun diambil di daerah Kintamani, manakala dia tidak mempunyai karakteristik yang telah ditetapkan sebagai karakteristik Kintamani, tetap itu tidak disebut sebagai anjing Kintamani dalam hal dog show. Ya. Kalau dasar itu sudah dimiliki, maka mantaplah masuk ke ring dog show. Setelah di ring, bagaimana anjing yang kita punya bisa dibuat enjoy oleh pawang? Itu. Bila mana keduanya ini dimiliki, ya kita yakini kita sukses, tetapi baru tahap sukses. Belum berani dikatakan apakah dia excellent atau very good, belum. Tetapi sukses bisa mengikuti dog show itu dengan baik. Tanpa kita didiskualifikasi atau cannot be judged. Jadi tidak dinilai. Paling tidak kita ikut berlari, kita ikut diperiksa, kita ikut di flashing. Meskipun mungkin belum beruntung bagi kita. Ya. Dan berikutnya, kalau tadi
kita mampu menyebabkan anjing yang kita bawa ke dalam itu enjoy, ya, maka bila mana kita sebagai pawang atau kita pemilik langsung sebagai pawang, kita harus mengetahui pengetahuan berkaitan dengan perilaku. Jadi ada 3 inti yang harus kita tahu. Kiprah ketika dia berjalan jet itu. Start ketika dia berdiri. Bagaimana kita mampu mendongakkan kepalanya, meluruskan kaki, membuat ekor di atas. 2, dan ketiga, dapat dinilai oleh juri. Nah ini pada anjing kita ini sering mungkin karena sensitif atau stres sampai dia tidak bisa dinilai ketika disuruh membuka apa namanya gigi misalnya untuk menyiapkan gigi. Nah ini tentu juga menjadi perhatian pada juri di dalam hal penilaian ketika anjingnya tidak kooperatif disuruh buka atau pawangnya tidak mampu membuka bibir untuk memperlihatkan gigi. Apa tuh jetting? Jadi Anda lihat, mungkin dilihat kemarin bagaimana apa itu antler itu bergerak dengan kecepatan yang tepat sesuai dengan rasnya dan dalam posisi yang tepat. Ya, posisi tepat itu ya tanpa menarik tali sehingga kelihatan dia lari di atas angin atau tanpa memberikan kelonggaran tali sehingga dia bisa bergerak bebas. Tidak. Posisi tetap terjaga. Kalau dia berada di samping kepalanya tepat di ayunan kaki kita di depan, maka dia harus konsisten sampai akhir di dalam pergerakannya. Jadi tujuan dari disuruh bergerak ini ya, agar juri itu bisa melihat apakah ada kelainan pada struktur pergerakannya, misalnya joinnya, ya, kaki-kakinya, ataukah anjing itu ketika berjalan kepala anjingnya di atas bisa mendongak apa enggak sehingga kelihatan anggun, apa justru dia noleh ke bawah. Nah, inilah tujuannya agar betul-betul juri itu mampu. Nah, pada anjing kintamani ketika berjalan itu kibasan ekor cycle ship itu akan nampak sekali. Nah, bila mana itu tidak nampak, nah di sana menjadi juga perhatian daripada juri di dalam hal penilaian. Ya, ini lihat kaki kanan dekat, kaki kiri di trot ya. Ini kaki yang pas untuk berjalan. Ini yang harus diperhatikan. Kita ajari anjing kita untuk berjalan begini, bukan istilahnya seperti galop kuda, bukan. Dia adalah trot. Ini jalan trot namanya. Jalan seperti lari begitu. Ini trot. Nah, setelah mampu dia menunjukkan kemolekan. Jadi artinya anjing itu mampu berdiri
dapat berdiri dengan tepat, kaki depan lurus, kaki belakang agak ditarik 45 derajat ke belakang. Dengan kepala mendongak, ekor disesuaikan dengan, misalnya kalau kita mani, diusahakan ke ekornya berdiri. Nah, sehingga kalau dari samping atau dari depan, juri itu mampu melihat bagaimana sih setilnya dia berdiri, kakinya, setting of the limb-nya, apakah lurus, jangan-jangan bentuk E atau bentuk O begitu. Ini yang dilihat ketika juri. Di samping juga meraba punggungnya bagaimana, ada benyolan-benyolan apa tidak, ya. Dadanya bagaimana, testisnya bagaimana, atau pada anjing kita mani mungkin dilihat kenapa sampai ujung ekor untuk melihat apakah ekornya dipotong apa enggak agar cycle shift. Karena kelahiran kita mani banyak juga ekornya yang membulat panjang. Sebagai juri kita harus tahu, oh ini normal pendek atau normal pendek karena dipotong. Jadi juri memungkinkan tahu semua itu ketika stacking. Nah, ini contohnya. Jadi stacking itu bagaimana kaki depan bisa berdiri lurus, kaki belakang sedikit ketarik ke belakang 45 derajat, walaupun belum pas, ekor sesuai dengan terahnya. Seperti kita mani harus ditarik ke atas. Sehingga dari depan antlernya kita bisa melihat. Ya, kita bisa melihat. Syarat-syaratnya agar tambah sukses lagi, ketika juri mendekati, memeriksa bagaimana anjing itu dibuat kalem. Jangan sampai mengernyitkan pipi, bibir, membuka bibir untuk memperlihatkan tanjung, langsung juri bilang out, get out, dari keluar. Kedua, memberikan fasilitasi juri agar bisa untuk memeriksa, ya, meraba dan sebagainya. Diusahakan jangan sampai ada gigitan. Kalau gigitan, anjing kita keluar juga. Ya. Nah, pada beberapa dog show, terutama anjing-anjing kecil, small size, tetapi kalau medium size seperti kita mani, bayi boleh diperiksa di atas meja. Ini ketika stacking diperiksa oleh juri, terutama yang puppy, untuk melihat karakteristik-karakteristik sesuai dengan standar breed. Demikian suksema saya akhiri. Secara singkat, apa yang saya sampaikan itu kira-kira Anda dapat enggak ketika nonton itu? Silakan kalau ada pertanyaan sekarang. Ini kok berkurang dari 86 kok jadi 75, kemana ini? Izin bertanya, Prof. Ya, Perkenalkan, nama saya Febrian Mejartini dari kelas B 142. Di sini Febri izin bertanya mengenai, kan tadi udah dijelaskan bahwasanya untuk karangan anjing yang akan diikutkan, saat itu kan nggak boleh ada sesuatu yang dirubah dari tubuhnya. Nah, tapi waktu lihat di dog show itu, pas Doberman itu dia udah detail docking, itu apakah boleh gitu, Prof? ya, oke. Kemarin waktu kemarin ya, kamu ikut pilo ya?
Enggak. Oke, benar, Prof. Nah, kalau ikut Pilo, kalau tidak salah tahun lalu kita ada seminar berkaitan dengan animal welfare dan dog show. Nah, yang membawakan juri yang kemarin, Martin Riyadi. Ingat apa enggak? Nah, nanti 2 tahun setelah waktu itu, tidak lagi Perkin itu mengadopsi anjing-anjing yang dibuat sedemikian rupa, ya. Maksud sedemikian rupa itu tidak sesuai dengan alaminya. Gitu. Tidak boleh ada ear cropping, tail docking itu tidak ada. Sementara di klub breed clubnya dia masih dimungkinkan. Tetapi nanti 2 tahun mengikuti aturan FCI, Perkin tidak lagi memperbolehkan anjing-anjing ras yang dipotong ataupun yang dipotong ataupun yang ear dropping ataupun telinga maupun ekor kecuali deklo. Tahu deklo? Ada kaki jari tambahan di atas tumit anjing itu bisa dihilangkan karena itu bisa mengganggu ketika anjing melakukan show itu. Itu deh. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Izin bertanya, Prof. Ya. Izin bertanya, kira-kira Prof, apakah saat dog show itu ada sesuatu yang sangat penting, cuma jarang diperhatikan oleh handler gitu? Sebenarnya itu penting, cuma seringkali handler itu tidak memperhatikan hal ini. Terima kasih, Prof. Apa misalnya? Hmm, mungkin misalnya kayak, eh, Apa? eh, Coba. misalnya kayak sebenarnya kan kalau seperti yang Prof bilang sebelumnya, eh, sedikit saja anjingnya menaikkan gigi menunjukkan kayak dia mau menyerang gitu langsung didiskualifikasikan, Prof. Ya. Nah itu kemarin saya sempat lihat walaupun sudah anjingnya ini udah kayak menunjukkan dia nggak nyaman dan menunjukkan giginya tetap dilanjutkan gitu nggak didiskualifikasi, Prof. Tidak di Terus, tidak didiskualifikasi. iya, Prof. Ya, itu kepintaran daripada handlernya untuk menutup sehingga tidak dibiarkan anjingnya sampai memperlihatkan itu di depan juri. Makanya kalau anjing kita mana itu biasanya handlernya yang membukakan. Itu loh. Ya. Nah, mohon ketika itu dibuka, misalnya rasa sakit, dia agak sensitif itu tidak apa namanya ya, tidak 100% harus juri mengeluarkan. Tetapi ketika dilihat dari jauh, ya, ketika stalking misalnya kita jauh, dia mengernyitkan itu out. Tetapi ketika mau dibuka, dia biasa-biasa saja. Ketika dibuka, dia berontak ngelawan, ya, karena sensitif. Sebenarnya lagi dia kelihatan agresif, itu masih dipertimbangkan juri karena itu adalah faktor intervensi. Nah, karena di dalam dokso itu, juri itu kadang-kadang kemarin tuh banyak juri dari Jakarta. Ketika dia sampai di Bali 1 hari sebelumnya, dia mungkin bisa bergaul dengan anjing yang akan dibawa itu hanya 1 hari begitu. Nah, beda kalau dokso-dokso internasional, seminggu sebelumnya jurinya sudah datang. Apa namanya? Handlernya sudah datang untuk menginspeksi. Halo? Ini kok semakin berkurang ini gimana ini? 67? Hah?
Ya, saya coba copy dia. Ini banyak yang ternyata yang menghilang ini. Bentar ya, saya mau foto dulu nih. Sertanya. Ini 66 lagi nih. Coba keseluruhan. Saya mau foto dulu ya. Ya. Hmm. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak, sudah lebih 10 menit. Kita akhiri sampai di sini ya. Baik. Oke.